Jadi hadirin sekalian, kalau ada orang hari ini bertanya mau dibawa kemana di umat, jawabannya satu aja Pak, bawa ke masjid. Karena di masjid inilah satu-satunya tempat untuk memperbaiki umat ini. Ini memberi kebaikan. Di masjid ini banyak malaikat, suasana malaikat. Jadi kalau Allah Ta'ala mau turunkan hidayah di satu kampung, dan Nabi sampaikan satu hadis, yang pertama Allah turunkan di masjid, baru dibagi ke rumah-rumah. Makanya orang yang lama-lama duduk di dalam masjid, lama-lama i'tikaf dalam masjid, kemungkinan besar dapat hidayah. Bahkan saya dengar seorang ulama katakan, orang kalau sudah 40 tahun ke atas itu umurnya Pak, maka jadikanlah masjid sebagai rumah-rumah. Jadi kalau ke masjid itu pulang Pak, Bapak mau kemana? Mau pulang dulu, pulangnya ke masjid. Kalau melihat anak istri itu pergi, iya, hati ini mesti terpaut kepada masjid. Dan orang yang berlama-lama dulu di dalam masjid, hati dia ada mu'alaq dengan masjid, rindu dia ke masjid. Fikirnya cuma dia di pasar, di kantor, di rumah, fikirnya cuma masjid aja. Gimana mau ke masjid? Apa lagi yang kurang? Apa lagi yang perlu diperbaiki? Apa lagi yang diperindah lagi di masjid? Fikirnya cuma mau ke masjid. Dan jelas itu nama ya'muru masajid Allah, dan hanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, man amana billah, sungguh mereka orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa aqimis shalah, dan mendirikan salawat dan zakat, walam yakhsha ilallah. Orang kalau sudah dalam masjid dia tidak takut kepada siapapun, tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Ya, ini anak-anak muda nih hatinya mesti terpaut kepada masjid. Ada 7 golongan yang akan dinaungi di wana-wana asilai dia yaumil mahsyar. Salah satunya apa? Pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid. Maka saya itu Pak, Masya Allah, saya terkesan sebetulnya dengan metode yang dibuat oleh teman-teman tabligh untuk membuat setiap umat Islam yang sudah akil balik i'tikaf 3 hari di masjid. Sekali minimal seumur hidup itu. Ayam itu kalau 3 kali dikurung 3 hari di kandangnya Pak, insya Allah sampai mati dia rindu pulang ke kandangnya. Ya. Coba dikurung ayam 3. Coba nanti ada teman-teman mungkin ada anak yang nggak susah ke masjid, susah sholat di masjid, dibangunkan nggak mau, kurung di masjid 3 hari. Insya Allah 3 hari di masjid. Bayangkan kalau 3 hari dia diikatkan di dalam masjid, selama 3 hari 3 malam dia terjaga dari maksiat. Wudhu terjaga, mata wudhu lagi, mata nggak maksiat 3 hari, telinga nggak maksiat, lisan nggak maksiat, pikir nggak maksiat. 3 hari matikan handphone. Selama 3 hari 3 malam, sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Dia baca Al-Quran selama 3 hari, nggak bisa ngaji, dan minimal dia dengar orang baca Al-Quran. Dia kimulir setiap malam. Dia belajar adab-adab sunnah. Mohon maaf ya, hari ini sudah menjadi habit. Nah, umat Islam ini sudah meninggalkan sunnah. Contohnya sederhana aja, makan minum. Makan rata-rata semua tangan kanan, tapi minum hampir semuanya umat Islam minum tangan kiri. Dan ini tak ada yang merasa bersalah. Padahal Nabi sampaikan minum tangan kiri, cara minumnya syaitan. Dan untuk merubah kebiasaan dulu ini perlu ada suasana, perlu ada dakwah, perlu ada yang mengingatkan. Ya Pak, saya banyak di masjid saya di Cibubur, udah 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, mulai tua-tua Pak, tapi minum tangan kiri. Kalau ditegur dia nggak sadar, padahal kalau diingatkan kan nanti minum lagi tangan kiri lagi, karena sudah puluhan tahun minum tangan kiri, tidak ada orang yang nasihati. Ya, maka ini perlu kita buat suasana dakwah. Bagaimana caranya? Dengan metode itu, i'tikaf pesantren kilat, karantina di masjid 3 hari 3 malam, 72 jam. Singkong itu keras Pak, dibungkus 3 hari pakai daun pisang, lama-lama jadi apa? Kasih lagi, jadi tape. Ibu-ibu punya suami susah di masjid, sholatnya subuh dia masih kesiangan, insya Allah habis i'tikaf 3 hari di masjid. Dan itu Nabi buat Pak. Nabi itu kalau nangkap tawanan perang, Nabi ikat di tiang Masjid Nabawi 3 hari, setelah suruh pulang. Hampir semuanya nggak mau pulang, ada pulang balik lagi. Selama 3 hari 3 malam dia melihat orang berkasih sayang di masjid, disuapi makan sama sahabat. Nah, hampir semuanya dapat hidayah.
maka berlama-lamanya kita di satu tempat akan membuat hati kita mu'allaq dengan tempat itu. Coba deh Bapak, hari ini nongkrong di satu kafe nih, ngopi, besok mau nongkrong lagi di sana, ngopi lagi, hari ketiga ke sana gelisah, ada yang kurang. Maka masjid inilah Pak, rumah kita Pak, masjid ini. Kalau udah 40 tahun ke atas, udah banyak-banyak di masjid. Udah senja nih Pak, kata orang salah sanjo. Ya. Nah, maka laki-laki yang hati yang terpaut kepada masjid, nah, itulah orang-orang nanti akan menjanjikan nawan di mana nawan arsyilah ketika tiada nawan di hari itu. Takut orang semua. Tapi orang-orang yang memakmurkan masjid, Allah akan muliakan dia di nawan di mana arsyilah. Saya pertama ikut pesantren kilat 3 hari itu tahun 2000-an Pak. 2000. Saya tahu kenal usaha dakwah ini dari di Bali. Saya orang Minang, orang Solo, suku Buci. Merantau Buci, maaf. Merantau ke Bali. Maksud hati, karena saya seorang seniman, mau lari dari agama sebetulnya, mau lari dari semua tuntunan-tuntunan yang menyekat bagi saya tuh banyak keaturan. Kita ini pelukis, kita ini pemain band, ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, di Bali aja lah. Di Bali kata kawan nggak ada azan kan, nggak ada masjid Allah di Bali. Ternyata kuasa Allah di Bali, saya dapat hidayah. Iya Pak, kalau Allah kehendaki hidayah itu Pak, Masya Allah, Allah mampu memberi hidayah di istana Fir'aun. Nabi Musa jadi Nabi Musa itu membesarkan Fir'aun, tapi kalau katakan hidayah, Samiri itu yang membesarkan Jibril, kafir ini. Jadi apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Jadi mutlak yang memberi hidayah itu Allah. Jadi saya dapat hidayah di Bali, dan saya tinggal di Kuta, di dekat pantai Kuta itu, tak terdengar azan di sana, betul-betul nggak ada azan. Ada masjid kira-kira 2 kilo dari tempat saya, tapi mic-nya mic dalam, nggak boleh pakai mikrofon luar karena kita minoritas. Kemudian kawan saya mengajar saya untuk pesantren kilat 3 hari di Bali. Oh, didatangi saya ke kafe, datang ke rumah, datang kemana-mana, banyak, berapa orang. Orang Bali gak capek-capek dia ngajar. Dia bilang, bro, 3 hari di masjid, 3 hari di masjid. Kenapa harus 3 hari? Wah, 3 hari ini banyak, kalau hanya 3 hari ini. Apa? Dia bilang, kawan saya pernah beli ayam 2 di pasar, dikurung 2 hari Pak, bertelur ayamnya. Dia pikir ayam ini karena ada telurnya pasti pulang ke kandangnya, dia lepas itu ayam, akhirnya dapat telur lagi. Jadi syarat ayam itu untuk rindu ke kandangnya, katanya ini ayat kaumnya adalah itu apa? Dia mesti dikurung 3 hari, minimal 3 hari. Kalau saya bilang gitu, dia nggak pakai dalil ayat Quran, Pak, dia cuma pakai dalil ayam tadi aja. Ayam dikurung 3 hari, karena kalau kita dikurung 3 hari di masjid, nanti insya Allah akan rindu ke masjid sampai mati. Oh ya, akhirnya terpaksa saya ikut tahun 2000 akhir, saya ikut 3 hari. Setelah 3 hari itu sampai hari ini tak satu kali pun tinggalkan 5 waktu berjamaah di masjid dengan sengaja. Kenapa? Karena dicas terus setiap bulan 3 hari. Nah, karena kalau nggak dicas lagi kacau lagi Pak. Iman ini itu jadinya susah, hilangnya mudah. 27 hari kita sibuk ngajari dunia, mengajarnya 3 hari di masjid, itikaf, introspeksi diri, tafakur. Coba deh Bapak nanti kapan-kapan luangkan waktu 3 hari di masjid, jangan pulang 3 hari di masjid, matikan handphone, belajar mati sebelum mati. Betul itu belajar mati betulan Pak. Pulang-pulang ada kerinduan kepada keluarga dan banyak perbaikan. Ini saya bayangkan, orang kalau udah biasa maksiat itu ibarat orang yang tinggal di tempat pembuangan sampah TPS, dia nggak cium lagi bau sampah. Orang yang sudah terbiasa maksiat Pak, dia tak sadar lagi itu dosa. Kalau kita tegur, dia marah karena dia sudah tak merasa itu sebuah kesalahan, karena udah hari-hari dia buat, dia tak merasa lagi itu bau karena hari-hari dia cium. Kita baru masuk ke tempat pembuangan sampah itu Pak, baunya luar biasa, sakit kepala kita langsung. Tapi anaknya tidur di sana, dia makan di sana, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia udah tinggal di sana. Jadi orang tinggal di sana tuh kalau kita mau sadarkan dia kalau itu bau, nggak bisa ditegur di sana. Caranya gimana? Ajak dia ke hotel bintang 5, 5-star hotel, kemudian kita check in dia 3 hari. Hari pertama langsung masuk sauna, bukan sauna, di spa, dipijit,
semuanya dikasih parfum terbaik, ganti baju yang bagus, 3 hari 3 malam tidur di sana. Setelah 3 hari 3 malam di hotel bintang 5, dikasih wangi-wangian parfum yang terbaik, yang termahal, kemudian suruh pulang ke tempat sampahnya. Kira-kira apa yang terjadi? Baru dimau, ternyata kudor. Apa ini? Baru dia sadar kembali. Nah, jadi untuk menyadarkan umat ini, kalau selama ini habit kita di banyak salah, kita mesti ajak keluar dari lingkungan yang telah membuat kita lalai selama ini. Untuk mengetahui bangunan kita ini miring, rusak, itu kita harus keluar dari rumah ini, dari masjid ini. Waktu Pak, itu atap masjid copot gentengnya, kita nggak lihat di dalam. Itu masjid udah miring ke tiangnya tuh. Orang di dalam nggak tahu, kalau kita keluar baru nampak dari luar. Jadi kita mesti islah umat ini, hadirin mulai islah diri kita dengan cara apa? Kita mesti keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. 3 musuh manusia. Yang pertama, hawa nafsu dia sendiri. Ini musuh kita. Yang kedua, iblis laknat alaih. Ini 2 ini kalau kolaborasi habis kita. Nafsu ini kuat, bodoh. Iblis pintar tapi lemah. Ini kalau featuring iblis sama nafsu, Pak, tumpang. Maka jangan sampai mereka ini kerjasama. Nafsu ini caranya bagaimana? Dengan musyawarah, jangan sendiri-sendiri. Kita berjamaah. Karena serigala itu hanya menerkam, berani kepada kambing yang terpisah dari rombongannya. Iblis dengan cara apa? Dakwah. Banyak-banyak bicara kebesaran Allah, lari iblis. Azan tuh kabur dia. Azan kan Allahu Akbar, iblis lari tunggang langgang. Tapi ketika orang ibadah dia masuk lagi ke masjid. Iblis tidak takut sama orang ibadah, dia takut sama orang dakwah. Ya. Jadi banyak-banyak dakwah, bicara kebesaran Allah di mana saja, kapan saja, agungkan Allah, takbirkan kalimat Allah. Takut syaitan. Kemudian yang ketiga, habit, lingkungan yang kebiasaan yang buruk dan lingkungan yang buruk. 3 ini gimana cara? Meninggalkan, hijrah. Terbukti hari ini yang melalaikan bapak-bapak ini apa? Lingkungannya, keluarganya, anaknya, istrinya, semua itu melalaikan. Melalaikan itu, Pak. Nah, maka bagaimana caranya kita harus sadarkan diri kita bahwasanya kita tercipta di dunia ini bukan untuk mereka, tapi untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dan istri pun harus diingatkan bahwasanya kita bukan milik dia, tapi dia kita milik Allah, dia milik Allah. Hari kan kita merasa dimiliki oleh orang, kita nggak merdeka lagi, Pak. Hilang kemerdekaan, terjajah. Istri apa-apa minta sama suami, anak apa-apa minta sama ayah, mertua apa-apa minta sama menantu. Jadi dibeban di pundak kita ini terlalu berat beban kita. Maka bagaimana cara kita lepaskan semua beban yang ada di pundak kita dengan cara apa? Mengajak mereka, memperkenalkan mereka semua kepada Allah. Dan guru saya ngasih tahu, berterus saja seorang suami di rumah itu akan merusak hubungan istri dia dengan Allah. Sampai mati istri gak pernah lagi kenal ngadu sama Allah, bapak ngadu sama suami. Maka bagaimana caranya? Nabi Ibrahim alaihissalam diterbiah sama Allah, tinggalkan anak istrimu di sana. Di sana itu di mana, Pak? Di Bakkah, Bakkah Mubarak. Nah, hari ini dikenal di Makkah Al-Mukarramah. Dulu belum ada Ka'bah, belum ada dulu. Belum ada orang di sana. Yang ada hanya tanda-tanda kematian, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu istri yang sangat dicintai, Ibunda Hajar alaihissalam dengan putra beliau Ismail alaihissalam. Subhanallah, hadirin sekalian, diperintah oleh Allah Ta'ala tinggalkan mereka di sana. Tidak ada Indomaret, tidak ada tetangga, tidak orang. Air untuk diminum pun nggak ada. Berapa lama ditinggalkan? 13 tahun. Allah hendak memperkenalkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hendak memperkenalkan dirinya kepada Ibunda Hajar, kepada Ismail alaihissalam. Hari ini kita mesti belajar menafikan diri kita. Hari ini kita pikir kalau ada saya di rumah, makan apa mereka? Anak istri saya yang menjaga. Aku ini yang harus kita buang sebelum kita mati. Akhirnya istri pun percaya kita Tuhan ini. Nanti lama-lama kita meninggal dunia, akhirnya dia stres, dia gila, benturkan kepala gerining, tarik rambutnya, Tuhannya mati. Maka dengan metode dakwah semacam ini, meninggalkan mereka 3 hari, bahkan saya pernah 4 bulan meninggalkan anak istri saya, 3-4 bulan. Itu metode yang dibuat oleh para ulama untuk membuat istri-istri ini, perempuan-perempuan ini ada hubungan hati dengan Allah. Ini penting. Khuruj ini penting. Semua orang pasti akan kembali kepada Allah setelah kematiannya. Hanya orang-orang cerdas, orang-orang tertentu yang mau kembali kepada Allah sebelum kematiannya. Nah, sebelum itu mesti kembali kepada Allah. Nah, maka ini penting. Dari mana kita berpindah dari masjid ke masjid, dari satu masjid ke masjid lain, masjid lain ke masjid lain. Ternyata dakwah dan belajar bisa berjalan beriringan.
Belajar satu ayat, amalkan, sampaikan, amalkan, sampaikan, amalkan, sampaikan. Begitulah dulu para sahabat belajar agama, bukan di madrasah, bukan di pesantren. Pak, sahabat itu gak ada di universitas, gak ada IAIN di zaman Nabi. Tapi gelar mereka apa di belakang namanya? Radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka kesuksesan kita hadir mulia selama kita mau mengikuti para salaf, para sahabat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabi'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi ikut sahabat. Sahabat itu hijrah nusrah, hijrah nusrah. Saya pernah ke Cina, Pak, dakwah di Cina. Ada kuburan sahabat di Cina. Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Mereka berjalan kaki dari Madinah ke Cina 6 tahun perjalanan. Bapak mau ke Cina hari ini 6 jam sampai, Pak. Ya, 6 jam itu udah bisa masuk naik ke mana? Ke airport itu. Terbang dari sini ke Hong Kong pas setengah jam. Kena ke Korea juga. Ada kuburan sahabat di Mesir, Amr bin As. Ada kuburan sahabat di Yaman, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi mereka hadir sekali betul-betul meninggalkan semua kesenangan nafsu mereka untuk Allah. Jadi hidup kita singkat dunia, Bapak Ibu sekalian, tidak lama, 60-70 tahun, sebetulnya sebagai ujian. Ujian apa? Mampukah kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya? Ya, ini ujiannya, Pak. Siapa yang sukses? Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi siapa saja, termasuk dirinya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum ila akhir ayat surat Taubah 24, nanti pulang rumah baca itu sudah. Ada 8 perkara yang membuat orang jauh dari Allah. Yang Allah tak sebut di ayat itu cuma ibu saja. Qul in kana aba'ukum, ibu ini kalau sakit apa-apa, Pak, kita boleh gak ikut berjuang? Itu sahabat kalau ibu-ibunya yang melarang dia, Nabi lihat coba sahabat nih, seorang sahabat, mesti sahabat, tapi gara-gara nggak sempat jumpa Nabi, hanya gara-gara khidmat ibunya, Nabi titip salam sama dia. Nah, jadi kalau ibu kita yang uzur, kita boleh lah ikut berjuang, Pak. Tapi kalau selama itu perjuangannya hanya takut gara-gara bisnis bangkrut, istri, anak, bapak, tinggal rumah yang kalian sukai, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Nah, jadi hadir mulia, itu semua mesti harus kita lebih cintai Allah, Rasulullah, dan perjuangan agama melebihi itu semua. Nah, jadi tolong Pak, jangan takut melepaskan dunia. Ibu-ibu jangan pernah takut melepaskan dunia, karena dunia ini banyak tipuannya. Saya pernah nonton video di YouTube. Apa judul videonya? How the African Catch the Monkey. Bagaimana cara orang Afrika menangkap monyet. Ternyata orang Afrika ini, orang-orang primitif ini cerdas juga. Dia tipu monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang-kacang, masukkan ke lubang. Lubang itu bisa masukin tangannya monyet di batu-batu. Kemudian monyet itu, hampir semua monyet mengambil itu kacang-kacang sebanyak mungkin, sehingga tangannya nggak bisa ditarik keluar. Ketika dia teriak-teriak, maka datanglah orang tadi, orang Afrika, ambil tali, darunya baju, pakai celana, dia kan ikat kepalanya, tangkap itu monyet. Sebetulnya kalau monyet tadi mau berpikir dan tidak serakah, dia lepaskan itu kacang, dia selamat. Tapi hampir semua monyet nggak mau melepaskan kacang di genggamannya. Nah, begitulah kira-kira Pak, orang yang tidak mau melepaskan dunia, Pak. 11-12 semua monyet tadi. Iya, Pak. Tidak takut, lagi transaksi. Ini kalau dilanjutkan 5 menit lagi, untung 5M. Azan tak berkumandang. Pilih mana, Pak? 5M dulu, nanti aku bisa masuk, nggak bisa jamak sholat. Itu orang-orang dunia. Orang yang cerdas itu dia korbankan dunia itu akhirat. Orang-orang bodoh mengorbankan akhirat itu dunia. Ya, Pak, mengorbankan kambing untuk mengobati anak itu kecerdasan. Tapi kalau mengorbankan anak untuk mengobati kambing, itu kebodohan. Mau dibawa kemana anak, Bang? Ya, anak mau dijual. Kerja, kasihan kambing sakit, nggak ada obat. Nah, itulah seperti itulah kurang lebih orang-orang yang mengorbankan akhirat untuk dunia. Orang yang cerdas yang mulia, orang yang imannya sempurna di hatinya, ketika dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, siapapun di depan dia, apapun transaksi yang dia buat,
dia akan tinggalkan itu semua untuk Allah. Seorang sahabat mencangkul di kebunnya, naik cangkul ke atas, terdengar panggilan azannya Bilal. Dia tak berani menjatuhkan cangkulnya ke tanah karena khawatir akan kesyirikan. Dia lemparkan itu cangkul, lari ke masjid. Dan mereka begitu berkabung berduka kalau dia harus mendengar suara azan di luar masjid, karena kebiasaan mereka selalu menunggu azan di dalam masjid. Hari ini tidak jelas Pak. Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika Rasulullah sedang asyik bercengkrama dengan bersenda gurau, lalu terdengar panggilan azannya Bilal, maka Rasulullah pergi berdiri meninggalkan aku seperti orang yang tak pernah mengenaliku. Gak sempat cipika-cipiki, beb sayang aku tunggu, sebentar malam, tidak ada. Pergi, kata Abu Muhammad bin Aisyah, seperti orang yang tak pernah mengenali. Itulah kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin sekalian, hari ini coba lihat, kita adakah bergetar hati kita mendengar nama Allah? Adakah bertambah keimanan kita mendengarkan ayat-ayat Allah? Nah, ini pertanyaan kita. Iman itu Pak, ciri-cirinya kalau udah ada di hati orang, datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Itu ciri-ciri iman masuk ke hati seseorang. Gimana? Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Dunia ditahan di hatinya. Mobil taruh garasi, jangan masuk hati. Karena semewah apapun rumah kita kan dibawa mati, betul nggak Pak? Mobil, ada orang mati bawa mobil gede banget, kuburannya kulit. Dan harga dunia dalam mata Allah tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Bersumpah Nabi menyampaikan, wallahi kata Nabi, kalau saja harga dunia sama dengan 11 sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air. Ya Pak, hilang ini pada orang kafir kaya. Dia kan kafir, dia kan kenapa dia menang ya? Dunia ini Masya Allah. Jadi maksud perjuangan kita hari ini bukan ke dunia Pak. Adapun apapun perjuangan kita, mesti perjuangan kita ke surga atau akhirat. Ya. Jabatan, kursi presiden, gubernur, wali kota, ini semua sampah dalam pandangan Allah. Terserah mau kasih sama siapa ya Pak. Sama Fir'aunnya tak kasih. Jadi kalau misalnya Bapak punya pilihan, Bapak pilihan Bapak kalah. Sementara Bapak yakin Bapak di pihak yang benar, kenapa aku yang kalah? Santai saja. Karena di dunia ini yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Ya Pak, hasil gak penting, yang penting perjuangan kita niatkan untuk Allah, itu aja selesai. Kucing dikasih makan, tikus dikasih makan, tapi beda. Kucing dikasih makan karena disayang, tikus dikasih makan karena dibenci. Kadang-kadang makanan tikus lebih mahal daripada makanan kucing. Roti bakery, cheese, burger. Oh, ini tuh tikus. Kucing lihat kan, kucing dikasih tulang-tulang berulang sisa makanan, dikasih itu sambil tenang-tenang lagi. Tapi karena disayang. Kucing tak perlu iri melihat makanan tikus, karena di dalam makanan tikus ada apa? Racun, istidraj. Jadi orang-orang kafir hadirin sekalian, mereka kalau tak cepat-cepat bertaubat kepada Allah, mereka hanya menunggu agar Allah datang saja. Tidak segini. Dunia bukan tempat tinggal kita Pak. Dunia ini tempat meninggal. Ya, dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertobat itu sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Dan kapan tak berkantong. Coba periksa apa yang dibawa. Sesal. Triliunan ruh mungkin yang ada, yang sudah dikubur hari ini, nggak tahu miliaran berapa banyaknya, yang hari ini menjerit menangis ingin kembali ke dunia, tapi nggak mungkin terjadi. Orang yang sudah masuk kubur nggak mungkin kembali ke dunia, sebagaimana seorang bayi yang lahir tak mungkin kembali ke rahim ibunya untuk menyempurnakan jasadnya. Maka di dunia sementara inilah hadirin sekalian kita sempurnakan iman dan amal. Dunia bukan tempat menyempurnakan jasad. Jadi yang sudah Allah berikan hidungnya pesek nggak usah dimacu-macuin. Hari ini Pak tren, lagi tren. Saya datang ke satu majelis beberapa hari yang lalu, diundang. Itu satu ruang, hidung orang palsu semua. Dia punya geng Pak. Kenapa orang ini mirip semua mukanya nih? Ternyata hidungnya semua dibuat plastik. Tambah cantik ya? Tidak. Yang ditakdirkan punya kulit hitam gak usah dikasih pemutih.
kasihan nanti belang-belang muka putih leher hitam. Pak, itulah takdir. Orang punya lurus, sudah lurus, terima aja, gak usah dikritikin. Yang kritik gak usah dilurusin. Nah, orang kalau tak menerima ketetapan Allah susah hidupnya. Jadi dunia bukan tempat menyempurnakan jasad, dunia tempat menyempurnakan iman dan amal, menyempurnakan jasad kita di rahim ibu kita. Sudah selesai. Yang ditakdirkan pendek, gak usah pengen tinggi ya. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bahagia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Dan kebahagiaan itu Allah letakkan hanya dalam mentaati Allah saja. Tak ada hubungannya kebahagiaan dengan harta benda, wallahi nggak ada. Kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan, maka Allah nggak adil ada. Kasih orang miskin, tapi ternyata kita lihat betapa banyak orang miskin yang jauh lebih tenang, lebih bahagia daripada orang kaya.